Sekarang kita membahas ilmu an-nahwu al-mubassat. 7 langkah memahami ilmu nahwu. Kemarin sampai khobar jumlah. Khobar itu kan berita. Berita itu untuk menyempurnakan mubtada. Khobar ngikutin si mubtada. Mubtadanya mudzakkar, khobar mudzakkar. Muannas, muannas. Mufrad, mufrad. Musanna, musanna. Jamak, jamak. Ya. Kemudian khobar ada 3. Ada khobar mufrad, ada khobar apa? Jumlah dan khobar syibhu jumlah. Kita halaman apa kemarin? Sekarang mana? Khobar? Yang ketiga berarti ya? Oke, khobar jumlah. Ingat ya? Itu kan ringkasannya itu ada khobar mufrad. Kemarin kita gambarin khobar mufrad. Ini bahasa Arabnya mimsahatun, hapusan. Mimsahatun ya, al mimsahatu saghiratun. Berarti itu khobarnya saghirah, berbentuk khobar mufrad. Ya. Kemudian sekarang contoh khobar syibhu jumlah. Al mimsahatu alal maktabi. Nah, berarti di atas meja, jar majrur ya. Berbentuk syibhu jumlah. Atau al mimsahatu amamal qalami. Mimsaha di depan pulpen. Itu bentuk contoh khobar syibhu jumlah. Sekarang khobarnya khobar jumlah. Bisa khobar jumlah fi'liyah, bisa khobar jumlah ismiyah. Contoh, al-mimsahatu, lihat. Al-mimsahatu saqatat. Mimsaha itu jatuh. Kan jatuh fi'il tuh, kata kerja. Berarti khobarnya jumlah fi'liyah. Gitu doang. Muhammadun yaqra'u. Muhammad membaca. Membaca kan fi'il. Berarti masih ini khobar jumlah fi'liyah. Gitu. Ya. Oke. Khobaru jumlatin. Iya, kalau tadi pakai amama, pakai namanya zarab. Ya, kan syibhu jumlah dibagi 2. Ada jar zarab dan jar majrur. Oke, yang buku baru halaman 157. Sekarang khobaru jumlatin. Khobaru jumlatin terbagi 2. Khobaru jumlatin ismiyatin, khobaru jumlatin fi'liyatin. Ustaz Suhaili bingung dia. Buka lama. Bantuin. Kan kita temanya tentang al-asma al-marfu'ah. Mubtada selesai. Sekarang khobar. Khobar dibagi, setelah definisi dibagi 3. Ada khobar jumlah, ada khobar mufrad, ada khobar syibhu jumlah, ada khobar jumlah. Ini sebetulnya ringkasannya kan begini. Mana spidol biru? Mana saya sekarang ngajar di kampus, nulis lupa juga tinggal di sana. Ya, ini kan sudah paham pembahasannya tentang al-khobar. Ya. Berarti kan ini berita. Berita siapa? Beritanya mubtada. Dibagi 3 dia. Ada khobar mufrad, ada khobar syibhu jumlatin atau al-jumlati. Ketiga, khobar apa? Apa tuh ya? Khobar jumlah. Nah, ini dibagi 2. Bisa berbentuk zorob, zorfun. Biasanya habis zorob wa ba'dahu mudhaf. Ba'dahu mudhaf. Bisa juga dengan jar
huruf jar dan majrur yang dijarkan wa majrur. Kalau ini jumlah, bisa jumlah khabar jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Nah ini berarti ini udah skemanya begini aja udah. Ini yang mudah. Muhammad al-ustadu misalnya guru, ya, sibuk jumlah dengan zorob. Guru di depan amama kelas, misal al-fasli. Lihat, ini mubtada. Mana khobarnya? Ini khobar. Tapi khobarnya berbentuk sibuk jumlah zorob. Amama, ya, zarfu zaman au maf'ulun fi mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi wa huwa mudhaf. Mudhaf aja. Al-fasli baru mudhaf ilai, majrurun wa mudjarrikan. Baru al-mudhaf wal mudhafu ilai fi mahalli rafin khabar kalau diputar-putar, ya. Sama juga al-ustadu, ini contoh jar majrur. Al-ustadu kan isim di awal kalimat mubtada. Tinggal jar majrur fil fasli misalnya kan. Guru di dalam. Nah, ini namanya contoh-contoh begini khobarnya khobar sibhu jum. Bisa dengan sorob dan jar majrur. Kalau yang mufrad ya biasa aja, al-ustadu hadirun misalnya, ya. Al-ustadu jamilun misalnya. Nah, itu ngikutin. Al-ustazah jamilah, dua orang, al-ustadzatani jamilatan, ya, gitu ya. Biasa tuh. Sekarang ini jumlah. Ya, kita khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi. Iya. Oke. Amsilatun min khabaril jumlatil fi'liyah. Contoh-contoh dari khabar jumlah fi'liyah sekarang. Tamu Saheli. Khabarul jumlatil fi'liyati. Khabar jumlah fi'liyah. Contohnya nih. Berarti khabarnya berbentuk fi'il dia. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad membaca Quran. Mana mubtadanya? Muhammad. Maka isim di awal kalimat namanya i'rabnya mubtada. Muhammadun, ya, yaqra'u membaca. Mana khabarnya? Yaqra'u ini namanya bentuk khabar jumlah fi. Kan ini yaqra'u fi'il, ya. Nah, nama jumlah karena di dalamnya ada fi'il sama apa? Contoh saya i'rab. Kalau umum saja sudah Muhammad mubtada, yaqra'u khabar, selesai. Tapi kalau mau dipanjangin, yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Urza wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, pelakunya dia, lagi. Baru wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli. Nah, karena khobar rofa fi mahalli rafin khobar mub. Itu kalau i'rab panjang. Al-Qur'ana jadi maf'ul bi. Maf'ul bi dibaca mansub, maka al-Qur'ana menjadi objek. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Nah, ini semua begitu sama. Fatimatun taqra'ul Qur'ana. Fatimah membaca Qur'an. At-tilmidhu fatahal baba. Murid membuka pintu. Fatimatun fatahat al-baba. Si Fatimah membuka pintu. Ridwanun yarsumu baitan. Si Ridwan menggambar rumah.
Nah, ini semuanya yaqra'u, taqra'u, fataha fil madi, fatahat fil madi, yarsumu fil mudhari. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Paham? Kan dia berita. Ngapain Muhammad membaca, Fatimah baca, Tilmid membuka, Fatimah membuka, Ridwan menggambar. Oke. Kemudian berikutnya juga sama, khobar jumlah fi'liyah. Ini biar kaya aja. At-talibatu katabat ar-risalata. At-talibatu jadi apa? Doma. Katabat, karena talibah katabat. Tadi tuh kita belajar pagi-pagi ya, majalah jurumiyah. Katabat tapi tak tanis katabat. Dan nunnya sukun sakinah. At-talibatu katabat ar-risalata. Zaidun yadribu kalban. Zaid memukul anjing. Zaid mubtada, yadribu khobar jumlah fi. Kul kalban jadi maf'ul. Aliyun ya'kulul khubza. Ali mubtada, ya'kulu fi khobar jumlah fi. Al khubza maf'ul bi. At-talibatu taktubur risalata. Mana mubtadanya? At-talibatu siswi, mahasiswi, taktubu ya sedang menulis ar-risalata surat. Tinggal ditambahin menulisnya kemana? Ila abiha ya kepada bapaknya. Wa kana abuha fil qaryati. Oh bapaknya tinggal di kampung. Tapi cerita tuh. Ya. Aisyatun taqtafu wardatan. Aisyatun kedudukannya i'rabnya jadi mubtada. Ingat setiap isim mabni ke isim mu'rab ke di awal kalimat kedudukan jadi mubtada. Berarti jumlah ismiyah. Berarti perlu khobar. Lihat khobarnya. Oh khobar mufrad. Oh khobarnya simhu jumlah. Oh khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Oke, nah ini i'rabnya. Al-muhandisu yafukul baba. Mana baba? Bukan baba sholah ya. Ini baba pintu. Al-muhandisu. Ini kita baca ujung su jadi mubtada. Yafuku seorang insinyur, yafuku membuka. Buka apa? Pintu. Al-baba jadi maf'ul bi. I'rabnya lihat. Al-muhandisu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Saya artiin muhandis itu i'rabnya jadi mubtada yang dibaca rafa karena berada di awal kalimat. Dan tanda rafanya adalah dhamma. Su kelihatan tuh, su muhandisu. Zahira kelihatan fi akhiri di huruf yang terakhir ujung. Yafuku fakka yafuku membuka. Makanya obeng namanya manfakka dari kata fakka yafuku. Obeng itu obeng. Orang bekerja. Yafuku fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ilal muhandisi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Saya artiin yafuku ini dia tuh bentuknya fi'il mudhari, benar kan? Nah, kan ciri-cirinya di awal ya, oh ya. Lalu dia fi'il mudhari itu marfu'un. Ujung dibaca ku, yafuku ku. Kenapa? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazam. Kalau nanti ada amil nasab an yafuka, ada alif jazam lam yafuk. Nah, karena kagak ada amil nasab dan jazam dibacanya marfu.
Wa alamatu rafihi, dan tanda rafanya mana? Dhammah, kelihatan tuh yafukku, dhammah. Dhammatun zahiratun, di ujungnya huruf akhirnya. Ingat belajar nahu, ujung-ujungnya dibaca a, i, u atau an, in, un. Udah enggak ada yang lain gitu kan. Kemudian wa fa'iluhu, dan fa'ilnya, pelakunya yafuku. Kan membuka pasti ada orangnya dong. Itu yang fa'ilnya, dan pelakunya itu adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi fihi, di dalam kata yafuku. Jawazan, boleh, tak tuqaddiru. Jawazan tuqaddiruhu, ditakdirkan, beliau takdiruh ya. Huwa, jadi huwa karena dia yafuku kan, huwa yafuku kan. Nah, yaudu kembali kepada siapa? Si muhandis, insinyur. Jadi yang buka itu si insinyur. Baru dijumlah jamble, wal jumlatu minal fi'il, dan jumlah dari fi'il nih yafuku, wal fa'il, di dalamnya ada si fa'il pelakunya, fi mahalli raf'in, pada tempat rofa, karena khobar selalu rofa, fi mahalli raf'in, khobarul mubtada. Singkatnya muhandis mubtada, yafuku khobar begitu. Al baba ini jadi objek. Objek itu maf'ul bih bahasa Arabnya. Barisnya selalu fathah, mansubun dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Nyambung enggak? Babak kecepatan enggak? Hah? Nyambung. Nyambung udah ahli. Alhamdulillah. Ya, sekarang ini kita habisin di satu lembar ini. Contoh dari khabar jumlah ismiyah. Lihat. Ikutin ya. Contoh dari khabar jumlah Nah. Ahmadun thawbuhu jadidun. Lihat. Ahmad bajunya baru. Lihat di sini kagak ada isim fi'il semua. Enggak ada fi'il isim semua. Ahmad isim, thawbu isim, hu domir muta isim, jadid isim. Ahmad bajunya baru. Ya. Nanti kita ini baru kita i'rab sekarang ini dulu artinya. Widad laki perempuan, maka syi'ruha, ya, syi'ruha tawilun, rambutnya yang panjang, widatnya berambutnya. Nah, syi'run kan ini bukan syi'run, sya'run ini kan mufrad, maka khabarin juga Al madrasatu ini isim mufrad muannas. Al madrasatu babuha, pintunya, maftuhun, terbuka. Yang terbuka sekolah apa pintunya? Nah, karena pintu mufrad mudzakkar maka maftuh. Beda dengan khobar mufrad. Al madrasatu kabiratun. Nah, beda kan? Pada khobar mufrad ini khobar jumlah ismiyah. Oke. At-talibu juhduhu aliyun. Mahasiswa itu semangatnya, upayanya tinggi. Al-ustadu aqluhu salimun. Guru itu akalnya ya bagus ya. Al-kitabu launuhu jamilun. Buku itu warnanya bagus. Nah, gini kita lihat sekarang contoh i'rabnya. Nanti kalau nemu begitu namanya itu khobar jumlah Oke, lihat. Langsung al-ustadu. Ya, tadi contohnya mana? Al-ustadu aqluhu salimun. Kita ambil itu. Al-ustadu ini mubtadaun al-awwal. Mubtada pertama. Marfu'un dibaca rofa bil ibtidai karena dia di awal. Ya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya adalah
dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Aklun sang akal ini mubtada as-tsani. Mubtada yang kedua. Perhatiin. Tetap marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi wa huwa mudhaf. Karena dia nyender ke domir, ya. Akluhu hu. Hu-nya siapa nih? Hu-nya ustaz. Ya. Wal ha'u nih ismud dhamir muttasil mabniun ala dhammi. Hu kan dhamma. Fi mahalli jarrin mudhaf. Nah, pokoknya kalau udah itu dia mudhaf ilaih pasti jar, ya. Kemudian salim khabar mubtada tsani. Si salim ini, ya, yang cakep ini, sehat ini akalnya apa ustadznya? Akalnya kan. Akalnya si ustadz bener tuh. Kalau nggak bener jangan jadi ustadz. Jadi siapa? Salimun ini khabar mubtada. Tapi khabar mubtada yang kedua. Ya. Coba lihat ke atas, mana khabar mubtada yang kedua? Mana mubtada yang kedua? Ustadz apa aklun? Aklun. Maka salim ini khabar mubtada kedua. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi. Baru wal jumlatu minal mubtada as-tsani. Ya. Wa khabar mubtada, oh salah nih. Wal jumlatu minal mubtada al awal. Gitu kan? Wa khabarul mubtada as-tsani. Itu. Salah itu tulisnya ya. Iya, ya Allah. Awal. Dan jumlah dari mubtada yang pertama siapa? Si ustaz, ya. Wa khabar mubtada tsani, dan khabar mubtada yang kedua, ya. Fi mahalli rafin khabar mubtada al awal. Mana sudah visi lagi salah. Nih. Ya. Sepasang-sepasang. Nih kita contoh aja. Contohnya al-madrasatu, ya, babuha apa? Ada babuha jamilun, ya, atau tauin terserah. Oke. Ini kan mubtada al-awal, mubtada pertama. Oke. Ini babuha, ini kan kalau ditulis lagi dia jadi mubtada lagi. Asalnya kan babul madrasati. Babu hanya kembali ke sekolah. Babul madrasati jamilun. Ini mubtada juga, tapi mubtada kedua. Dan dia mudhaf ilaih, dan dia menjadi mudhaf. Madrasati mudhaf ilaih. Nah, ini jamil khobar kan, berita. Khobar mana? Khobar si madrasah apa pintu? Pintu. Nah, jamil ini khobar mubtada yang khobar mubtada yang kedua, berarti khobar mubtada yang kedua. Baru wal jumlatu minal mubtada al awwal wal khabar mubtada as-tsani fi mahalli raf'in. Benar iya. Fi mahalli raf'in. Oh iya, ini ya. Yang pertama nih wal jumlatu minal mubtada as-tsani, benar ya? Oh iya. Dan wal jumlatu minal mubtada tsani. Mubtada tsani mana? Oh iya, akluhu yang benar ya. Dan jumlah dari mubtada yang kedua si akal wa khabar mubtada tsani, dan khabar mubtada yang kedua, iya, fi mahalli rafin khabar. Oh iya, memang yang dikaji kan ini doang kan? Yang kaji ini nih. Ini mah emang sudah mubtada. Ya, hukum besarnya
madrasah mubtada, ini semua khobar. Khobar jumlah ya. Maka benar ya. Jadi apa? Wal jumlatu minal mubtada as sani ini. Wal khobar mubtada as fi mahalli rafin khobar mubtada. Nah, syukran ustazah. Iya benar. Jangan dicoret dulu. Makanya benar. Nah, ini nahu seperti ini sebetulnya enak mikir. Kayak matematika itu. Contoh yang kedua mana? Enggak ada hapusan ya, santri ya? Hah? Kamu tuh kalau sudah ngerti, enak banget, lezat itu. Lezatnya bahasa Arab. Nanti uslub kitab begitu semuanya. Tinggal kamu apa? Banyak memperodat. Ya. Ayo kita contoh yang lain. Al-kitabu launuhu jamilun. Lihat. Al-kitabu itu yang gede gitu kelihatan. Isim lihat. Al-kitabu apa tadi? Ini launuhu dua kata apa satu kata? Dua. Laun satu, hu-nya kembali ke kitab. Jamilun. Oke. Alkitab ini namanya mubtada awal. Ya. Launu kan asalnya launu alkitabi. Tuh. Mubtada wa huwa mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Jamilun. Ya, khobar mubtada kan gitu. Makanya ini mubtada al-awal, ini launu mubtada sani. Mubtada kedua wa huwa mudhaf, hu dhamir muttasil mabniun ala dhamir fi mahalli jarrin mudhaf ilai. Ini dia jamil. Khobarnya siapa? Khobarnya dia laun kan. Nanti khobar mubtada as-sani. Nah, baru wal jumlatu min mubtada as-sani wal khobar mubtada as-sani fi mahalli rafin khobar mubtada al-awwal. Aduh repot. Tapi pas disusun benar kan gitu. Nah, saya i'rab begini kan udah dapat tuh dari Baba Abah tuh. Kiai Abdul Rasyid. Batang ke Mesir belajar sama dosen Arab i'rab panjang. Saya bisa gini kan, itu dapat apa? Dapat perhatian sama dosen. Ada Indonesia bisa i'rab panjang itu. Senang dia. Saya sering banget disuruh i'rab tuh. Kalau orang Arab suruh baca nggak pakai baris ya, lempeng aja. Oke. Berarti kita sudah selesai yang kedua tentang al-asma al-marfu'ah, mubtada dan khobar. Insyaallah berikutnya isim kana dan akhwatuha. Ya. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Maaf.